بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang esa dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Adakah di antara kalian yang tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam?" Hal tersebut memberatkan para sahabat. Lalu mereka bertanya, "Adakah di antara kami yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Surah Al-Ikhlas adalah sepertigaan malam." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Kenapa jadi tergolong surah Makkiyah? Karena surah Al-Ikhlas diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas dan artinya juga sangat dianjurkan untuk dibaca di momen-momen tertentu, seperti akan tidur, setelah sholat subuh, berzikir, dan masih banyak lagi. Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Riwayat lain menyebutkan ada orang yang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Lantas turunlah surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas. Tafsir Quran Surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa anak Allah, dan orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala, maka Allah menegaskan bahwa Dia Maha Esa. Dari Syed Qutb berpendapat, Qul huwallahu ahad merupakan lafaz yang lebih halus dan lebih lembut dari kata-kata ahad, sebab ia menyandarkan kepada makna wahid, bahwa tidak ada satupun selain Dia, bersama Dia, dan bahwa tidak ada satupun yang sama dengannya. Ayat kedua adalah Allahus Samad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dari Ibnu Abbas menjelaskan tafsiran ayat ini, maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, dan maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Dalam tafsir Al-Misbah As-Samad terambil dari kata Sammada yusammidu, yang artinya menuju. As-Sammad merupakan kata jadian yang artinya yang dituju. Sedangkan dari Syekh Qutb berpendapat bahwa arti As-Samad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yaitu suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluknya. Ayat yang ketiga yaitu lam yalid walam yulad, yang artinya Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak pula mempunyai istri. Dari Syed Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap, abadi, dan azali, yang mana sifatnya Allah itu sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Lagi-lagi ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tafsir Ghazali Quran. Ayat yang keempat adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dari kata kufuwan terambil dari kata kufu, yang artinya sama. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari Syekh Qutb berpendapat bahwa makna ayat ini adalah tidak ada sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat dzatiyahnya. Ada beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas memiliki banyak fadilah. Di antaranya adalah yang pertama, sebanding dengan sepertiga malam. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama yaitu disebutkan bahwa surat ini merupakan suatu amalan yang sebanding dengan sepertiga bacaan Al-Quran. Yang kedua, amalan masuk surga. Keutamaan mengamalkan surat Al-Ikhlas dan artinya yaitu sebagai amalan yang dapat membawa umat muslim masuk surga. Yang ketiga, dapat memberikan perlindungan. Selain sebagai amalan masuk surga, keutamaan surat Al-Ikhlas juga dapat memberikan perlindungan bagi siapapun yang membacanya. Yang keempat, dibaca sebelum tidur. Keutamaan dari mengamalkan surat Al-Ikhlas dan artinya juga dapat dibaca saat sebelum tidur. Hal ini pun diamalkan oleh Rasulullah SAW setiap kali hendak tidur. Dan yang kelima, diampuni dosa-dosanya. Keutamaan mengamalkan surat Al-Ikhlas dan artinya yang tidak kalah penting adalah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan surat Al-Ikhlas. Bahwasanya ayat pertama menegaskan keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Karena itu surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas karena berisikan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Ayat kedua menjelaskan bahwasanya mintalah hanya kepada Allah. Ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau tunggal karena tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ayat terakhir menjelaskan bahwasanya tidak ada yang setara dan sebanding dengan Allah. Di dalam zat, sifat, dan perbuatannya jadi sangat jauh dari sifat yang menyerupai apapun. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujud maupun sifat. Semua makhluk tergantung dan membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajat makhluk. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan juga tidak mempunyai istri.